Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan lagi kajian kita dengan syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hari ini memasuki pembahasan pada bab yang ketiga di halaman 46, penjelasan sebagian kaidah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Beliau rahimahullah berkata, penjelasan sebagian kaidah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Penjelasan kaidah yang kedua, setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib diterima walaupun sifatnya ahad. Asalkan dia sahih, maka hadis itu wajib diterima. Walaupun hadisnya hadis ahad. Walaupun perkaranya perkara akidah, tetap diterima. Karena salafun as-salih, sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim jami'a, begitu juga para tabi'in, begitu juga tabi'it tabi'in, tidak membeda-bedakan mana hadis yang mutawatir, mana yang ahad. Ketika mutawatir diterima, ketika ahad tidak diterima. Itu tidak pernah dilakukan oleh salafun as-salih. Asalkan sebuah hadis itu sahih, benar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentu ada cara tersendiri untuk memastikan kesahihannya, maka hadis itu diterima. Diterima artinya diyakini. Diterima juga artinya diamalkan. Bukannya malah ditolak hanya karena statusnya sebagai hadis yang ahad. Jadi yang selalu diamalkan oleh salafun as-salih, 3 generasi pertama dari umat ini adalah menerima semua hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu hadis yang mutawatir ataukah itu hadis yang ahad. Kemudian beliau di sini memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan hadis ahad. Bukan hadis ahad ya, cara membacanya ahad. A-nya dipanjangkan, H-nya juga dipanjangkan. Ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir atau tidak memenuhi sebagian dari syarat mutawatir. Kalau kita mau tahu apa itu hadis ahad, berarti harus tahu dulu apa itu hadis mutawatir. Karena beliau jelaskan begini. Hadis ahad ialah hadis yang secara periwayatan tidak memenuhi standar riwayat hadis mutawatir. Nah, masalahnya kalau kita belum tahu apa yang dimaksud dengan mutawatir itu apa. Kalau kita belum tahu apa yang dimaksud dengan hadis mutawatir, maka sudah pasti kita akan kesulitan untuk memahami apa yang dimaksud dengan hadis ahad.
Hadis mutawatir ialah hadis yang dalam tingkatan, seluruh tingkatan periwayatannya diriwayatkan oleh para periwayat yang terpercaya dalam jumlah yang tidak mungkin bagi mereka untuk berbohong. Ya, hadis mutawatir ialah hadis yang di setiap tingkatan perawi hadisnya, periwayat hadisnya, mulai dari generasi sahabat, kemudian turun generasi tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian imam berikutnya, di masing-masing tabaqah ini, di masing-masing tingkatan ini, semua perawinya terpercaya. Dan jumlah mereka di setiap tingkatan tadi tidak memungkinkan mereka untuk berbohong. Berbohong artinya memalsukan hadis. Nggak mungkin. Di tingkatan yang pertama diriwayatkan oleh 5 sahabat. 1 sahabat saja nggak mungkin bohong. Apalagi sampai 5. Turun ke bawah kira-kira jumlahnya makin banyak, makin sedikit, makin banyak. Normalnya, idealnya makin banyak. Diriwayatkan 10 orang tabi'in. Turun lagi ke bawahnya diriwayatkan oleh tabi'ut tabi'in 15-20 orang. Makin ke bawah makin banyak. Nah, di setiap tingkatan ini masing-masing periwayat orang-orang tersebut adalah orang-orang yang thiqah, yang terpercaya. Yang kuat hafalannya, yang bagus agamanya, pokoknya ketat syaratnya. Ya, orang-orang modelan kita gampangan lupa, enggak diterima periwayatan hadisnya, ya. Baru belajar tinggal bentar aja udah lupa, ya. Nah, jadi seperti itu. Masing-masing tingkatannya tadi diisi oleh para periwayat yang terpercaya, jumlah mereka tidak memungkinkan untuk sepakat sama-sama bohong, sama-sama memalsukan hadis. Nah, itu hadis mutawatir. Hadis ahad yang bagaimana? Yang enggak terpenuhi syarat ini. Di salah satu tingkatannya ada periwayat yang jumlahnya cuma sedikit, cuma 1 misalnya. Contohnya hadis innamal a'malu binniyat. Itu di tingkatan pertama hanya diriwayatkan oleh 1 orang sahabat, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saja. Ini termasuk hadis ahad. Ahad sendiri dari kata ahad. Ahad, 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 ahad dijamak jadi ahad. Ya, seperti itu. 1 dijamak jadi ahad begitu. Enggak harus semuanya 1 orang enggak. Cukup salah 1 aja. Sudah cukup untuk menjadikan hadis ini terkategorikan sebagai hadis ahad. Ya. Nah, dalam masalah akidah, begitu juga dalam masalah amaliyah, salafun salih tidak membeda-bedakan. Asalkan hadisnya hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka diamalkan, diterima, diyakini dan diamalkan. Entah itu dalam perkara akidah, entah itu dalam perkara amaliyah, semuanya diamalkan. Sampai muncul berbagai macam kebid'ahan, di mana banyak hadis-hadis ahad yang mengkanter, membantah keyakinan-keyakinan yang bid'ah tersebut. Hingga para pengusung kebid'ahan tersebut tentu harus melakukan upaya bagaimana caranya agar suatu hal yang sudah diyakini ini tidak ditabrak oleh hadis Nabi SAW. Ya. Maka cari cara mereka. Berkenaan dengan ayat, kalau ada ayat yang bertabrakan dengan hal yang selama ini mereka yakini, apa yang mereka lakukan? Mereka akan berusaha mentakwil ayat tersebut. Mentakwil bukan dalam artian mentafsir, tapi dalam artian mentahrif, mengubah-ubah maknanya. Supaya apa? Supaya tidak menabrak apa yang selama ini mereka yakini. Dengan hadis Nabi, apa yang harus dilakukan? Kalau bisa ditakwil, ditakwil. Sebagaimana yang telah mereka lakukan pada ayat-ayat. Kalau tidak bisa, maka pakai cara ini. Mereka katakan hadis ahad tidak bisa diterima dalam perkara akidah. Misalnya hadis ahad adalah hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia. Itu kan hadis perkara akidah. Daripada capek-capek
mentakwil-takwil turunnya Allah adalah turunnya rahmatnya, turunnya keputusannya, ampunannya, itu kan butuh effort lebih, ya. Karena mereka harus cari dalil sana sini. Langsung aja disikat dari awal, hadis ahad tidak bisa dipakai dalam perkara akidah. Hingga yang terbantahkan bukan cuma hadis ini saja, hadis yang lain ikut ke bawah. Karena mereka sudah bangun pondasinya, hadis ahad nggak bisa dipakai dalam urusan akidah, ya. Nah, ini cara-cara yang ditempuh oleh ahlul bid'ah di dalam melegalisasi keyakinan mereka yang menyimpang. Dan kita sudah sampaikan di 3 atau 4 ya kajian yang lalu bahwa di antara ciri ashabul hawa, para pengekor hawa nafsu, adalah ketika ia mendapati sebuah ayat atau sebuah hadis yang sahih, menabrak apa yang selama ini dia yakini, membantah apa yang selama ini dia amalkan, apa yang dia lakukan? Dia berusaha memaksa ayat itu dan hadis tersebut supaya sesuai dengan apa yang dia yakini. Walhasil, jadi ayat dan hadisnya yang ngikutin dia. Bukan dia yang ngikutin ayat dan hadis. Ya, harusnya kan dia yang ngikutin ayat dan hadis. Misalnya selama ini kita udah punya amalan misalnya, ya. Kemudian satu ketika kita ketemu sama sebuah ayat atau sebuah hadis yang menjelaskan salahnya amaliyah kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang mukmin? Ya udah kita harus ngalah. Oh ternyata selama ini saya salah. Ternyata Allah berkata lain dalam Qur'annya, dalam kitabnya. Ternyata Nabi Muhammad SAW bersabda lain dalam hadisnya. Ya udah, berarti mulai sekarang saya nggak akan amalkan amaliyah saya ini lagi. Ternyata salah kok. Ya. Itu kan normalnya sikap seorang mukmin begitu. Tapi para pengekor hawa nafsu ini nggak gitu. Kebalik malah. Ketika dia sudah terlanjur meyakini suatu hal, terlanjur mengamalkan suatu hal, ketemu sama ayat atau hadis yang nabrak sama keyakinan atau amaliyahnya itu, apa yang dia lakukan? Dia paksa bagaimana caranya. Ayat dan hadis itu sesuai dengan apa yang selama ini dia yakini. Kan nggak benar seperti itu. Yang mestinya Al-Quran dan As-Sunnah diikuti, malah jadi mengikuti. Kalau kayak gini kan repot jadinya. Nanti Al-Quran dan As-Sunnah harus ngikutin masing-masing orang jadinya. Karena masing-masing orang punya keyakinan yang beda-beda. Ya. Dan kalau begitu kita nggak akan pernah bertemu dalam satu titik yang sama. Karena masing-masing berusaha akan menyeret firman Allah sesuai dengan standarnya sendiri. Sesuai dengan seleranya sendiri, sesuai dengan kepentingannya sendiri. Nggak benar seperti ini. Ya. Maka dalam nasihatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengingatkan, kalau kita ketemu sama orang yang kayak gitu, hati-hati. Entah dia seorang da'i, entah dia seorang ustadz, kiai, syekh, apapun sebutannya. Kalau dia punya salah atau melakukan kesalahan, kemudian diterangkan ini dalil yang menyatakan bahwa Anda salah, ya. Apa yang dia lakukan? Dia paksa dalil itu supaya sesuai dengan seleranya, sesuai dengan kepentingannya. Hati-hati sama orang kayak gini. Ya. Karena dia secara nggak langsung telah mempertontonkan ketidaktundukannya terhadap dalil. Telah menunjukkan ketidaktundukannya terhadap firman Allah dan sabda Nabi SAW, dan ini bahaya. Ya. Sekarang baru satu yang dia legalkan. Belum muncul hal-hal lain yang tidak legal jadi legal olehnya. Ya, sekalipun ayatnya sudah jelas. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba misalnya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini kan sudah jelas sekali mengharamkan riba. Tapi karena terlanjur dia sudah nyaman dengan bisnisnya yang riba, akhirnya apa yang dia lakukan? Dia berusaha cari-cari cara bagaimana caranya ayat ini tidak menjadi bantahan bagi saya. Ayat ini tidak menghalangi bisnis saya. Dia cari-cari cara. Ya. Nah, yang seperti ini diwaspadai kalau kita ketemu sama orang yang seperti ini. Sikap seorang mukmin itu, ya, kalau sudah ada ketentuan dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, an yaqulu sami'na wa ata'na. Dia tunduk sudah, dia harus ngalah. Gak bisa bersikeras mempertahankan apa yang dia yakini. Ya, keyakinan tidak selalu harus dibenarkan, ya. Namun kebenaranlah yang harus diyakini. Kalau dia salah ya salah, harus akui
dengan lapang dada bahwa memang dia salah. Dan itu sebenarnya bukanlah sebuah aib. Ya, kita mengakui kita salah bukanlah sebuah aib. Tapi terkadang ya popularitas, ya ketinggian ketokohan terkadang menahan semua itu, menghalangi semua itu atau menghalangi dirinya untuk mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan. Ya, sebenarnya tidak masalah. Namun ada orang-orang yang demikian yang hendaknya kita waspadai, dan juga jangan sampai kita jadi orang yang demikian. Jangan sampai jadi orang yang demikian. Kalau sudah dikasih tahu kita salah, dalilnya A, B, C, D, dan seterusnya, ya sudah. Pasrah saja, bukan pasrah kepada orang yang ngasih tahu, tapi pasrah terhadap dalil-dalil itu tadi. At-taslim. Ya, benar-benar berserah kepada ketentuan, ketetapan firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, para ulama umat ini pada setiap generasi, baik yang mengatakan bahwa hadis ahad menunjukkan ilmu yakin, maupun yang berpendapat bahwa hadis ahad menunjukkan zon, mereka berijma', bersepakat atas wajibnya mengamalkan hadis ahad. Tidak ada yang berselisih di antara mereka, kecuali kelompok kecil yang tidak termasuk hitungan seperti Mu'tazilah dan Rafidhah. Khilafnya Mu'tazilah dan khilafnya Rafidhah tidak dihitung, tidak dianggap. Ya, karena memang mereka telah melakukan penyimpangan yang sangat jauh dari akidah yang sahihah. Sebagian ulama memang mengatakan bahwasanya hadis ahad tidak bisa dijadikan sebagai dasar hujjah di dalam perkara akidah. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, atau dalil mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 23. Iyattabi'una illa adh-dhann wa ma tahwal anfus. Tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya dhann saja. Dhann itu ya tingkatan di bawah al-yaqin. Dhann itu tingkatan di bawah al-yaqin. Kalau yakin itu 100%, kalau dhann itu di bawahnya, katakanlah 75%. Ya. Tapi dhann ini tidak semuanya tercela, nanti insya Allah dijelaskan. Intinya di antara dalil yang dibawakan oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa hadis ahad tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, landasan hukum di dalam akidah, adalah firman Allah Ta'ala, iyattabi'una illa dhann. Allah mencela orang-orang musyrikun yang memuja berhala-berhalanya, kemudian memberikan nama terhadap berhala-berhala itu. Afara'aitumul Lata wal Uzza, ya, wa manata tsalitsatal ukhra, ada Lata, ada Uzza, ada Manah. Ini semua modal mereka hanya dhann saja. Dhann yang Allah Subhanahu wa taala cela di sini, prasangka, praduga, kira-kira, ya, adalah adz-dhann al-mabni 'alal hawa. Adalah dhann, prasangka, kira-kira, praduga yang dibangun di atas hawa nafsu. Sekali lagi, dhann yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam An-Najm ayat 23 tadi, di mana dhann tidak boleh diikuti, adalah dhann yang dibangun di atas hawa nafsu. Bukan di atas dalil, ya, bukan di atas dalil. Jadi anak ulangi sekali lagi pelan-pelan, ya. Bahwa sebagian ulama ada yang mengatakan hadis ahad tidak bisa dipakai sebagai hujjah dalam akidah. Alasannya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 23. Allah mencela para penyembah berhala. Di mana Allah katakan para penyembah berhala itu di dalam praktiknya, di dalam ibadahnya hanya mengikuti prasangkanya saja. Kayaknya ini peninggalan nenek moyang kita. Kayaknya ini warisan leluhur kita. Kayaknya. Itu semua kan dzon namanya. Itu semua kan namanya perkiraan, dugaan. Nah, yang seperti ini dicela oleh Allah, disalahkan. Mereka itu tidaklah mengikuti kecuali hanya dzan saja. Alias mereka enggak punya landasan yang kuat di dalam praktiknya. Di dalam penyembahannya terhadap berhala mereka enggak punya hujjah. Enggak ada dalil yang mereka jadikan sebagai landasan. Berarti kan disalahkan sama Allah. Nah, kata sebagian ulama bahwa hadis ahad itu yufidu adz-dzan. Yufidu adz-dzan.
Hadis ahad itu menunjukkan sesuatu yang bersifat dzan, bukan menunjukkan sesuatu yang bersifat yakin. Kenapa menunjukkan sesuatu yang bersifat dzan? Karena ada satu tingkatan yang jumlah periwayatnya cuma satu orang. Ya, cuma satu orang. Hingga kesimpulannya hadis ahad nggak bisa dipakai. Bagi mereka atau sebagian ulama tersebut. Tentu ini merupakan kesimpulan yang keliru. Jawabannya adalah itu tadi sudah kita sampaikan, bahwa dzan, praduga, kira-kira, prasangka yang dicela oleh Allah, yang disalahkan oleh Allah adalah dzan yang dibangun di atas hawa nafsu. Bukan dzan yang dibangun di atas dalil yang sahih. Sekali lagi, bukan dzan yang dibangun di atas dalil yang sahih. Ya. Kalau dzan itu dibangun di atas dalil yang sahih, maka tidak disalahkan oleh Allah. Tapi kalau dzan itu dibangun di atas hawa nafsu, maka iya disalahkan oleh Allah. Ya. Misalnya kita ditanya, hari ini tanggal berapa? Ya. Kemudian nggak lihat kalender. Tapi kita ngitung bahwa sepekan yang lalu di hari yang sama ini, itu malam takbiran kan ya? Benar ya? Malam takbiran. Berarti tanggal 10 Zulhijjah. Sepekan yang lalu di jam yang seperti ini, 10 Zulhijjah. Kalau di Masehi masih tanggal 5 Juni kan begitu. Berarti tinggal ditambah saja, 5 Juni ditambah 7 hari misalnya. Hasilnya hari ini adalah tanggal 12. Ini kan dibangun di atas dzan. Dzannya berupa apa? Matematis itu tadi dihitung-hitung. Seminggu yang lalu di jam yang sama adalah tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 5 Juni. Berarti kurang lebih sekarang tambah 7 hari, kira-kira hari tanggal 12. Ini juga dzan. Karena apa? Karena dibangun di atas perkiraan. Perkiraannya data yang jelas. Lain halnya kalau ada orang yang bilang asal nyeplos aja, hari ini tanggal 15. Dia nggak lihat kalender, dia juga nggak ngitung ke belakang, tiba-tiba asal nyeplos aja 15. Berdasar dugaannya juga. Yang disalahkan dzan yang pertama atau dzan yang kedua? Dzan yang kedua, karena nggak berdasar data dia. Ya, jadi ada 3 orang. Ditanya, ini tanggal berapa? Orang yang pertama bilang tanggal 12. Ya, orang yang kedua bilang tanggal 12. Orang yang ketiga bilang tanggal 15. Orang yang pertama bilang tanggal 12 berdasar langsung lihat kalender dia. Langsung lihat kalender. Berarti yakin dia, bukan dzan lagi, benar-benar lihat kalender. Orang yang kedua bilang tanggal 12 karena hitung-hitungan ke belakang tadi. Sepekan yang lalu, hari ini, jam yang sama adalah tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 5 Juni. Kira-kira berarti hari ini adalah tanggal 12. Jawabannya tanggal 12. Orang yang ketiga bilang juga pakai kira-kira, tapi nggak pakai hitung-hitungan, ngira-ngira doang aja, murni ngira-ngira. Ya, hari ini ada tanggal 15. Yang disalahkan yang mana? Yang nomor 3 ini. Karena dia berasumsi, berpraduga tanpa dasar sama sekali. Jadi tidak semua asumsi, tidak semua praduga disalahkan oleh Allah. Yang disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah dzan, hanyalah praduga yang berdasar pada hawa nafsu saja. Adapun dzan yang berdasar pada dalil yang sahih, dalil yang kuat, itu tidak disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga, ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum, ketika kita meyakini bahwa hadis ahad tidak bisa diamalkan di dalam perkara akidah, maka akan melahirkan konsekuensi yang batil. Ya. Ana ulangi, ketika kita meyakini bahwa hadis ahad tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam perkara akidah, maka akan melahirkan konsekuensi yang batil. Konsekuensi yang batil. Konsekuensi batil yang pertama, yastalzim tafawutal muslimina fima yajibu alaihim i'tiqaduhu. Konsekuensi batil yang pertama adalah akan menjadikan perbedaan kewajiban akidah di tengah-tengah kaum muslimin.
akan berkonsekuensi perbedaan kewajiban keyakinan di tengah-tengah kaum muslimin. Akan berkonsekuensi perbedaan kewajiban keyakinan di tengah-tengah kaum muslimin. Ini yang pertama. Bagaimana bisa begitu? Sebuah hadis bagi kita ahad, tapi bagi sahabat belum tentu ahad. Sekali lagi, sebuah hadis bagi kita ahad, tapi bagi para sahabat Nabi belum tentu ahad. Belum tentu ahad. Hasilnya apa? Hadis yang berisi akidah itu wajib diyakini oleh sahabat, karena itu hadis tidak ahad, tapi tidak wajib diyakini oleh kita karena hadis itu hadis yang ahad. Ya. Ada sebuah hadis misalnya, diriwayatkan oleh 5 orang sahabat. Turun ke generasi berikutnya, ternyata yang meriwayatkan cuma 1 orang. Ternyata yang meriwayatkan cuma 1 orang. Di mana 4 orang sahabat ini tidak melanjutkan hadisnya kepada orang lain. Cuma 1 sahabat saja yang menurunkan hadisnya kepada orang lain. Berarti terjadi ahadnya di generasi 1 atau generasi 2? Generasi 2 kan? Di generasi 1 sudah jadi ahad belum itu hadis? Belum. Berarti apa hasilnya? Hadis ahad kalau nggak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam akidah, maka hadis ini wajib diamalkan oleh sahabat, tidak wajib diamalkan oleh orang yang setelahnya. Kan nggak mungkin kayak begini. Jadi seakan syariat itu hanya untuk kalangan tertentu saja. Padahal Islam ini, syariat ini Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk semua manusia sampai akhir zaman nanti. Ya. Jadi ini konsekuensi batil yang pertama akan berkonsekuensi pada perbedaan kewajiban keyakinan di tengah-tengah kaum muslimin. Di mana sebuah hadis ahad bagi kita, tapi dia bukan hadis yang ahad bagi para sahabat. Ya. Ada hadis yang seperti itu. Di generasi pertama banyak yang meriwayatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Turun ke generasi kedua yang meriwayatkan cuma 1 orang atau cuma 2 orang. Bisa. Ya. Bisa seperti itu. Di generasi pertama hadisnya belum jadi hadis yang ahad, masih hadis mutawatir. Begitu turun ke generasi kedua, hadisnya berubah jadi hadis ahad. Padahal hadisnya masih hadis yang sama. Walhasil apa? Hadis ini hanya wajib diamalkan oleh para sahabat, tidak wajib diamalkan oleh orang-orang yang setelahnya. Gara-gara apa? Gara-gara mulai generasi kedua sampai ke bawah, hadisnya sudah berubah jadi hadis yang ahad. Ya, ini konsekuensi batil yang pertama. Konsekuensi batil yang kedua akan menggugurkan banyak amaliyah yang mestinya dilaksanakan. Akan menggugurkan banyak amaliyah yang mestinya dilaksanakan. Ya. Misalnya, hadis ahad perkara akidah yang juga berkonsekuensi untuk diamalkan. Misalnya, hadis tentang perintah mohon perlindungan kepada Allah di tasyahud akhir dari 4 perkara. Perintah dari Nabi SAW untuk mohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Idza tasyahhada ahadukum falyasta'iz billahi min 4. Kalau kalian sudah selesai bertasyahud akhir, hendaknya mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Doa yang harus kita hafal, enggak boleh kita tidak hafal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini 4 nih. Akidah apa bukan akidah nih? Akidah. Tapi untuk bisa menerima akidah ini kan harus diamalkan. Berupa apa? Doa. Kita lantunkan, kita panjatkan di akhir tasyahud kita. Nah, kalau seandainya hadis ahad tidak bisa diamalkan dalam perkara akidah, otomatis doa ini pun nggak bisa kita amalkan. Ya, otomatis doa ini pun tidak bisa kita amalkan. Karena antara akidah dan amaliyah itu memiliki keterkaitan yang kuat, tidak bisa dipisahkan. Ya, bahkan sebagian ulama menjelaskan, sebagian orang memisah-misahkan antara perkara akidah dan perkara amaliyah karena berangkat dari keyakinan mereka yang batil. Apa itu? Bahwa akidah, yaitu keimanan,
tidak ada hubungannya dengan amalan. Ya, akidahnya orang-orang murji'ah. Orang murji'ah kan membeda-bedakan, ya, memisah-misahkan. Akidah atau iman itu sendiri, amal itu sendiri, nggak ada hubungannya. Kita mau rusak serusak-rusaknya, itu dia mempengaruhi kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinannya orang-orang murji'ah. Ya. Maka konsekuensi batil yang kedua adalah bahwasannya keyakinan tadi, hadis ahad tidak bisa diterima dalam perkara akidah, berkonsekuensi pada tertolaknya, gugurnya banyak amaliyah-amaliyah yang sahihah. Amaliyah-amaliyah yang dianjurkan salah satunya berupa doa minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Di mana 4 perkara itu ternyata semuanya tentang keimanan. Ternyata semuanya tentang akidah, azab jahannam, kemudian fitnah kubur, kemudian fitnah kehidupan dan kematian, kemudian fitnahnya Dajjal. Ini semua kan akidah semuanya. Ya, kalau nggak bisa diterima berarti hadis ini nggak bisa diamalkan. Habis tasyahud akhir udah langsung salam aja, ya, dan tentu itu tidak benar. Kemudian konsekuensi batil yang ketiga, dan ini yang terburuk, ya, berkonsekuensi pada tertolaknya ribuan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berkonsekuensi pada tertolaknya ribuan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak mau mengatakan ribuan, ya ratusan, ratusan pun banyak. Ya, hilang satu hadis saja sudah kerugian bagi kita, apalagi ratusan. Gara-gara apa nggak diterima? Gara-gara hadisnya hadis ahad, dan itu tentu tidak benar. Ya. Kenapa tidak benar? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengutus sahabat-sahabatnya, ada Mu'adz, ada Ali, ada Abu Musa, untuk mendakwahi orang-orang yang belum Islam, agar mereka masuk Islam. Itu perkara akidah apa bukan akidah? Akidah juga. Walaupun Nabi mengutusnya cuma 1 orang. Mu'adz berangkat sendiri, Ali berangkat sendiri, Abu Musa berangkat sendiri. Itu kan ahad itu. Ya. Maka meyakini bahwa hadis ahad tidak bisa diterima dalam perkara akidah, ya, berkonsekuensi pada 3 hal yang batil tadi. Dan batilnya sebuah konsekuensi menunjukkan batilnya sumber konsekuensi tersebut. Ya, menunjukkan batilnya sumber konsekuensi tersebut. Dan mereka-mereka yang mengatakan bahwasannya hadis ahad tidak bisa dipakai sebagai landasan dalam akidah, harusnya mendatangkan dalil. Ya, harusnya mendatangkan dalil yang menjelaskan bahwasannya hadis ahad tidak bisa dipakai dalam akidah. Dan dalilnya nggak boleh ahad juga. Ya, dalilnya nggak boleh ahad juga. Dalilnya harus mutawatir. Sanggup nggak kira-kira? Nggak sanggup. Nggak ada hadis mutawatir yang menjelaskan bahwa hadis ahad tidak bisa dipakai sebagai hujah dalam akidah, itu nggak ada. Ya, maka akan saling kontradiksi antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lain, karena memang berangkat dari asal atau dari pondasi yang menyimpang, ya, yang keliru. Ya, kalau dari pondasinya sudah salah, maka bangunannya sudah kacau pasti. Ya, berangkat dari kesalahan pasti berakhir juga pada kesalahan. Ya. Maka itu penjelasan tentang hadis ahad, apakah bisa dijadikan sebagai hujjah dalam akidah? Jawabannya bisa. Ya. Berdasarkan pada hadis Nabi SAW yang mengutus sebagian sahabatnya untuk mendakwahi, ya, manusia untuk masuk ke dalam agama Allah, itu perkara akidah. Ya, kemudian bantahannya tadi juga sudah disampaikan berkenaan dengan surah An-Najm yang mereka jadikan sebagai dalil. An-Najmnya nggak salah, ayatnya nggak salah. Yang salah pendalilannya. Ya, yang salah pendalilannya. Baru kemarin nih, hari Rebo nih, ya, kajian di UBK. Habis kajian ada bapak yang tanya, ya, Allah alam besok bapaknya tersebut salah memahami pernyataan seorang profesor atau memang demikian adanya, ana husnudzon, memang apa adanya, ya, kemarin Rabu. Beliau menyampaikan bahwa ada seorang profesor yang menyatakan bahwa Islam itu adalah agama yang toleransi, ya. Di antara bentuk toleransinya, Allah kalau manggil, ya, manusia-manusia untuk menyembahnya, baik yang muslim, mukmin atau yang kafir, Allah gunakan kata ya ayuhan nas.
Misalnya seperti di awal-awal Al-Baqarah tuh ayat 25-an kalau nggak salah. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Ya. Sampai di titik ini belum terlihat masalahnya. Masalahnya adalah ketika dia lanjutkan statementnya. Berupa apa? Intinya, ya Allah itu mempersilahkan manusia untuk menyembah Tuhannya. Yang penting disebut sebagai Tuhan, silahkan disembah. Yang penting disebut sebagai Tuhan, silahkan disembah. Karena Allah mengatakan, wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian. Yang menjadikan Allah sebagai Tuhan, ya silahkan sembah Allah. Yang menjadikan pohon sebagai Tuhan, silahkan sembah pohon. Yang menjadikan batu sebagai Tuhan, silahkan sembah batu. Ya, karena Allah mengatakan, sembahlah Tuhan kalian. Nah, ini seorang profesor kata bapak itu yang menyatakan statement ini. Ya, Allah alam bisawab, apakah beliau terkena virus liberalisme atau yang bagaimana? Seandainya beliau baca lanjutan ayatnya nggak akan melahirkan kesimpulan seperti itu. Apa lanjutan ayatnya? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Nah, yang namanya Tuhan itu harus punya sifat ini nih. Menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Nah, yang menjadikan batu sebagai Tuhan, ada nggak dua sifat ini? Nggak ada. Yang menjadikan kuburan sebagai Tuhannya, ada nggak dua sifat ini? Nggak ada juga. Berarti kesimpulan profesor ini jelas kesimpulan yang keliru. Ya. Nah, jadi Anda sampaikan dalil itu nggak pernah salah. Yang sering terjadi kesalahan ketika mendalil atau berdalil. Ya. Karena tidak semua orang bisa benar-benar memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan. Entah karena pemahamannya yang kacau, entah karena memang motivasinya yang sedari awal kacau, ya. Itu kan sumber kesesatan kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, kalau bukan su'ul faham, su'ul qasd. Cuma dua itu, ya. Kalau bukan pemahamannya yang kacau, memang motivasinya dari awal yang kacau. Dia sebenarnya paham yang benar apa, cuma punya niat yang jahat, ya, punya niat yang jelek, akhirnya dia sampaikan saja yang batil. Ada orang-orang seperti itu, ya. Jahat memang kepada kaum muslimin, sengaja menjerumuskan mereka ya di dalam kesesatan. Maka waspadalah kita. Jadi anajamnya nggak salah. Anajamnya nggak salah karena itu firman Allah. Yang salah adalah mereka-mereka yang berkesimpulan dengan kesimpulan yang keliru terhadap firman Allah tadi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala benar mencela, menyalahkan orang-orang yang membangun akidahnya di atas dzan. Tapi dzan yang bagaimana dulu? Yaitu dzan yang dibangun di atas hawa nafsu. Bukan dzan yang dibangun di atas data yang pasti. Bukan dzan yang dibangun di atas hadis yang sahih, bukan. Kalau dzan itu dibangun di atas hadis yang sahih, maka tidak disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita bedakan. Tidak semua dzan disalahkan oleh Allah. Ya, hanya dzan yang berangkat atau dibangun di atas hawa nafsu saja. Asy-Syaikh Muhammad Al-Lamin bin Mukhtar Asy-Shinqiti rahimahullahu taala mengatakan, ketahuilah bahwa penelitian yang kita tidak boleh menyimpang dari hasilnya, bahwa hadis ahad yang sahih harus diamalkan untuk masalah-masalah usuluddin. Usuluddin artinya adalah akidah. Hal yang menjadi asal, hal yang menjadi dasar, hal yang menjadi pondasi itu harus diamalkan. Sebagaimana hadis ahad diambil dan diamalkan untuk masalah hukum atau furu' amaliyah. Ya. Hadis ahad tidak ada perbedaan pendapat, diamalkan dalam masalah amaliyah, dalam masalah hukum. Misalnya seperti hadis tata cara wudu yang dibawakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tata cara mandi janabah yang diajarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, itu kan hadis ahad. Tapi dalam masalah amaliyah. Nah, dalam masalah amaliyah semua sepakat. Hadis ahad diamalkan. Mulai terjadi perbedaan ketika berbicara masalah hadis akidah, perkara akidah. Apakah hadis ahad diamalkan, diterima atau tidak dalam perkara akidah? Dan yang benar diamalkan. Yang benar diterima dalam masalah akidah.
Maka apa yang datang dari Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih mengenai sifat Allah, mengenai sifat-sifat Allah wajib diterima dan diyakini dengan keyakinan bahwa sifat itu sesuai dengan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah kan mengatakan begitu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diajarkan disampaikan oleh Rasul, ambil. Ya. Apakah Allah bilang pilih dulu pilih, ya. Kalau ahad akidah jangan, ya. Kalau ahad amaliyah ambil. Apa ada keterangan seperti itu? Kalau dari Allah enggak ada, minimal dari ahli tafsir yang mengatakan harus beda-bedain kayak begitu. Kan enggak ada. Pokoknya yang Allah bilang, apa saja yang dibawa diajarkan oleh Rasul, ambil. Mau itu ahad, mau itu mutawatir, mau itu dalam masalah akidah, mau itu dalam masalah amaliyah, ambil. Pokoknya beneran dari Rasul. Ya. Beneran dari Rasul artinya hadisnya hadis yang sahih, ya. Itu kan ayatnya kan begitu. Wa ma atakumur rasul. Apa saja yang dibawa oleh Rasul, beneran harus benar dibawa. Bukan suatu hal diklaim sebagai ajaran Rasul, padahal Rasul nggak pernah mengajarkan. Itu jangan diambil. Ya, yang diambil yang beneran beliau ajarkan. Telah sahih hadisnya. Ya, berdasarkan pada penelitian ulama ahli hadis. Ya, Allah tidak membedakan mana yang ahad, mana yang mutawatir. Kalau mutawatir ambil semuanya. Kalau ahad nanti dulu. Ya, amaliyah ambil, akidah jangan diambil. Nggak ada kayak gitu. Ya, wajib diyakini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sedikit lagi. Dengan demikian Anda menjadi tahu bahwa penerapan para ahli kalam Mu'tazilah, ya, dan pengikutnya bahwa hadis-hadis ahad itu tidak bisa diterima untuk dijadikan dalil dalam masalah-masalah akidah seperti tentang sifat-sifat Allah. Karena menurut persangkaan mereka, hadis-hadis ahad itu tidak menunjukkan kepada hal yang yakin, alias menunjukkan kepada yang zon, dugaan saja, sementara masalah akidah itu harus mengandung keyakinan. Ucapan mereka itu adalah batil dan tertolak, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran dan cukuplah sebagai bukti dari kebatilan mereka, keyakinan mereka, bahwa pendapat ini mengharuskan, ini tadi yang kita sampaikan, menolak riwayat-riwayat yang sahih, yang datang dari Nabi Muhammad SAW berdasar hukum akal semata. Tadi kita sampaikan 3 konsekuensi, ya, konsekuensi batil ketika meyakini hadis ahad tidak bisa dipakai dalam perkara akidah. Ya, konsekuensi pertamanya akan terjadi perbedaan, ya, di tengah-tengah kaum muslimin terhadap perkara yang wajib diyakini. Konsekuensi kedua, gugurnya banyak amaliyah yang kaitannya dengan akidah seperti tasyahud akhir tadi. Konsekuensi ketiga, gugurnya ratusan hadis Nabi SAW dan ini yang disebutkan di kitab beliau rahimahullahu taala ini di akhir paragraf. Ya, ini bisa antum beri catatan konsekuensi dari keyakinan ini, ya, keyakinan bahwa hadis ahad tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam akidah. Wallahu alam bissawab. Sudah masuk adzan Isya, ya? Sampai di sini kajian kita, insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.